saya ingin mengingatkan ini, esensi dari materi ini. Kenapa judulnya nilai universal agama? Sebenarnya terkait dengan ini. Ini penting karena selama ini banyak tuduhan. Nah itu nanti harus disampaikan. Tuduhan bahwa moderasi beragama itu adalah pendangkalan agama. Seolah-olah begitu kan, mendangkalkan agama. Terus bahkan ada lagi yang menuduh menghancurkan agama dan seterusnya itu. Karena itu kemudian harus kita bisa membuktikan bahwa moderasi itu ada di dalam nilai-nilai terdalam dari agama. Itu yang paling penting. Jadi yang disampaikan oleh Pak Najam itu oke ya, keren. Tapi harus ada penegasan bahwa moderasi itu ada di dalam agama. Bahkan Islam sendiri sudah moderat sejak awal. Nah, kenapa perlu moderasi? Karena situasinya sekarang ini membutuhkan itu. Muncul intoleransi, muncul kekerasan, muncul yang di sketsa itu ya, di sketsa itu. Itu yang saya kira perlu ditegaskan. Mengapa kemudian, dan ini sebenarnya untuk mengatakan bahwa nilai-nilai moderasi itu ada di dalam agama manapun. Nah kemudian kemudian tadi kan sudah muncul ya, pesannya sudah muncul. Masih ingat nilai-nilainya apa? Coba sambil ngecek ya. Kemanusiaan, kasih sayang, Oke, kasih sayang, keadilan, keadilan, kemaslahatan. kemaslahatan. Oh, ini yang presentasi tadi. Siawal. Kalau kelompok lain yang presentasi saya percaya berarti masuk ini nilainya. Oh ya, lah nilai-nilai ini kan sebetulnya nilai-nilai esensi dari moderasi. Nah, esensi moderasi itu ini, kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, kemaslahatan itu esensi. Dan ini semua agama ada di sini. Saya kira lah itu yang kemudian perlu dielaborasi dan kita ingin menegaskan penjelasan Pak Najam oke, semuanya nggak ada masalah ya semua teman-teman. Cuman perlu penekanan aja, betul Bu Etin tadi ya, Bu Atin. Perlu penekanan bahwa moderasi itu ada di dalam setiap agama dan nggak bertentangan. Jadi yang dimunculkan oleh Kemenak itu bukan sesuatu yang baru, tapi justru revitalisasi dari nilai-nilai yang ada di setiap agama gitu. Misalnya kayak gini. Nah karena itu untuk menepis tuduhan bahwa moderasi beragama itu pendangkalan akidah, pendangkalan syariat, seolah-olah kita suruh moderat jadi setengah-setengah, bukan itu. Tapi itu ke soal perilaku. Misalnya ini yang ditekankan saya kira, dan tadi kita sudah dapat poinnya ya. Dapat poinnya, tinggal penegasan ini nanti caranya kayak apa saya kira it's okay ya, aku nggak ada masalah. Terus kemudian ke konsep moderasi beragama lah, ini baru diturunkan ke konsep moderasi beragama. Ke konsep moderasi beragama, apa poin yang paling penting dari konsep moderasi beragama? Rumusan beragama. Oke, selain rumusan, ini rumusan harus ditekankan. Karena banyak orang dan Pak LHI selalu mengatakan ini bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Nah ini yang kemudian selalu, beragama itu apa? Beragama itu praktek keagamaan di tengah kehidupan bersama. Karena itu ketika beragama di dalam kehidupan individu, itu masing-masing individu. Mau tahlil, mau kunut, mau apa, kalau individu nggak masalah. Tapi begitu masuk ke dalam kehidupan bersama, disinilah ada fatsun, ada nilai, ada lainnya yang kemudian diatur di dalam moderasi beragama. Ini yang perlu ditekankan saya kira itu. Terus kemudian karena itu muncul indikator moderasi beragama. Indikatornya apa aja? Komitmen kebangsaan. Terus anti kekerasan, akomodatif terhadap tradisi, toleransi, dan hormat budaya. Ini yang perlu ditekankan. Nah, sementara ini setuju atau tidak setuju kita, ya, karena rumusan di Kementerian Agama cuma 4, ya udah ini aja dulu dipakai. Dengan berbagai, mungkin bisa aja ditambah, tapi ini aja dulu yang disampaikan. Komitmen kebangsaan, kenapa komitmen kebangsaan menjadi penting? Ini bisa dielaborasi. Itu anti kekerasan, toleransi dan, nah,
Lalu apalagi esensi dari ini yang perlu disampaikan selain ini? Urgensi sebetulnya sudah ada di atas ya. Ketika kita ngomongin scenario thinking, itu penekanannya urgensi. Disitulah pentingnya. Tapi boleh urgensi dimunculkan lagi kalau mau. Tapi sebetulnya sudah dibahas di scenario thinking. Kenapa perlu moderasi beragama? Karena situasi yang kita hadapi sekarang seperti itu. Perlu nggak Pak itu tantangannya dimasukkan? Tantangannya perlu juga. Ini kata kalau urgensi itu sudah ditantangan kan. Karena ada tantangan maka urgensi beragama menjadi sangat penting, itu signifikan. Maksudnya ketika kita memberikan materi tentang konsep, tantangannya itu perlu kita sampaikan. Boleh, tantangannya boleh. Tantangannya misalnya tantangan apa yang kita hadapi dari moderasi beragama. Eksklusivisme misalnya, tekstualisme, kayak gitu ya, ekstremisme, klaim kebenaran itu ada di peta jalannya. Teman-teman bisa menggunakan peta jalan. Karena kalau ngomongin ini harus acuannya ke buku moderasi beragama Kementerian Agama. Jangan keluar dari itulah apa namanya? Baik ya. Kelebihan dan kekurangannya banyak kita terima dulu deh, terus ada revisi nanti. Oke, ini konsep moderasi beragama esensinya itu, dan yang paling penting itu nilai, ya. Kan ada nilai-nilai itu. Ada 9 nilai. Ya, 9 nilai atau prinsip itu tentang moderasi beragama ada di ini di apa namanya buku moderasi beragama. Itu juga mungkin perlu ditekankan. Ya, untuk mohon maaf ini bukan bermaksud memojokkan kelompok tertentu. Kan indikator moderasi beragama itu salah satunya komitmen kebangsaan. Ya. Nah, umpamanya kita menyebut satu kelompok, kita anggaplah kelompok OPM karena kita meragukan kelompok apa? OPM ya. Oke. Ya, itu kelihatannya mau memisahkan diri kan? Ya. Boleh tidak kita memberi contoh gitu ya. Sementara mungkin OPM itu kadang tidak boleh disebut teroris dan lain-lain gitu. Nah, pasti mungkin ada pertanyaan dari peserta gitu. Bagaimana kita merespon? Oke. Nah ini mungkin nanti ketika kita merespon, kalau menurut saya, kalau itu masih sifatnya opini, belum menjadi kebijakan dan keputusan pengadilan, sebaiknya karena itu nanti akan debatable. Beda dengan HTI misalnya, PKI itu udah jelas ya, ada. Lah di luar itu kan kita belum. Lah karena itu jangan nyebut-nyebut itu ya, mungkin karena pasti akan debatable. Karena kalau opini pasti ada kontradiksi dan pro kontra. Sebaiknya menurut aku dihindarin, termasuk Papua misalnya, OPM. Kita nggak tahu, jangan-jangan di antara peserta ada simpatisan Papua. Pelaku lagi nyaman. Pelaku lagi nyaman. Bukan OPM-nya ya, tapi luar terus kemudian dia nyinggung itu bisa jadi. Saya kira kalau mau mencontohkan contoh yang sudah jelas saja. Saya kira 9 nilai moderasi beragama juga perlu disampaikan dan nanti caranya kayak apa. Saya tadi nggak ngikutin sesi ini ya. Ini ada wawasan kebangsaan. Jadi kalau teman-teman lihat di modul memang tidak ada materi seperti disampaikan oleh Pak Arief kan, nggak ada. Itu juga berdebat pas itu. Ini kalau menyampaikan itu nanti apa bedanya dengan apa namanya? Wasbang. Dan seterusnya itu kayak gitu. Lalu kemudian ya mungkin itu boleh-boleh aja kalau mau disampaikan ya. Kita menekankannya dari mulai siapa kita, kemenag itu, menyadarkan itu, yaitu dengan pertanyaan situasi yang mengharuskan, terus kemudian kebijakan apa. Inti sebenarnya ingin mengatakan ada legalitas dan legitimasi. Legalitas, legitimasi, eksistensi kemenag ya. Nah itu tentu ngomongin itu ya termasuk ngomongin soal nanti visi dan seterusnya. Tapi legalitas buat kita ini legal, ini menjadi anak kandung dari kemerdekaan, anak kandung Indonesia yang cukup panjang misalnya gitu, dan legalitasnya cukup kuat. Lalu legitimasinya kita dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak ada kemenag, ini bisa disintegrasi, agama akan tidak terurus dan seterusnya itu. Ini legitimasi. Nah, terus kemudian ya kaitan dengan eksistensi kemenag. Nah,
Yang paling penting lagi dari materi ini sebetulnya menekankan bahwa ASN Kemenak adalah representasi negara. Ini yang paling penting. Ini representasi negara. Waktunya nggak bisa kemudian cuma kerja aja representasi negara, terus setelah nggak kerja, nggak di kantor, lalu menjadi anggota masyarakat, lalu saya nanya sendiri, nggak bisa. Nah ini melekat. Nah karena itu kita menjaga legalitas, legitimasi ini kapanpun gitu. Ini yang perlu ditekankan. Nah kalau bisa memancing peserta muncul kayak kemarin saya senang ada pertanyaan dari Bang Najamuddin ya soal fatwa gitu ya, hukum agama dan hukum negara. Justru itu harus digali. Kalau nggak digali kayak mohon maaf ya Pak Arif, datar-datar aja Pak. Dan itu kan kayak jadi normatif. Karena memang itu semuanya sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Tapi harus kita gali masalah apa. Kalau bisa muncul masalah dari peserta yang itu menjadi kegundahan dia, kegelisahan dia, dan selama ini dia bertanya-tanya, itu yang kita harapkan. Berarti Pak, itu tadi tekniknya ya? Ya. Teknik penyampaiannya tidak boleh ceramah saja. Karena kan kita ingin mengungkap jati diri, tidak mungkin mengungkap jati diri itu hanya satu arah kan? Berarti brainstorming. entah itu brainstorming, entah itu kita bentuk World Cafe itu, supaya muncul apa sih kegelisahan di masing-masing para peserta itu. Iya, saya kira. Kalau menurut aku malah lebih bagus ya peserta itu digali masalah-masalah yang muncul. Brainstorming berarti ya. Supaya dia ngomong semuanya kegelisahannya, baru di situ ada dialog. Misalnya tadi soal komitmen berbangsa. Misalnya tanyain, misalnya ada yang Islam kan nih? Ada. Bukankah di Islam itu ada khilafah Islamiyah? Misalnya Nabi Abu Bakar itu khalifah, Umar khalifah, Umayyah. Kenapa kita mendirikan khalifah kok malah Pancasila? Seolah-olah kita terus pasti kan akan ngomong. Ini. Menurut kamu gimana? Ada perdebatan di situ. Terus mulai dibenturkan dengan masalah sehingga yang nanti akan ketahuan ya. Oh, ternyata dia masih punya pikiran bahwa khilafah itu adalah benar, ideal gitu loh. Cuma sekarang kita takiyah aja dulu deh, gitu kan? Ngumpet dulu, gitu kan? Itu akan ketahuan. Tapi nggak apa-apa. Dari situ kemudian itu kesempatan kita untuk berdiskusi dan berdialog, untuk menjernihkan masalah. Lah itulah pentingnya pelatihan itu. Kalau hanya maksud saya menyampaikan yang normatif, it's okay ya. Tetapi ini yang jadi kegelisahan mereka, kegundahan mereka, terus masalah-masalah yang muncul di lapangan yang mereka sendiri butuh jawaban, itu kalau bisa diungkap sehingga muncul gitu loh, dan itu tertantang oleh kita berdiskusi. Nah kalau nanti nggak ada kesimpulan ya kita agendakan, oke nanti kita diskusikan gitu. Kalau misalnya belum ada kesimpulan, kira-kira ini yang perlu ditekankan ini. Kalau menurut saya ASN sebagai representasi negara, karena itu tadi yang disampaikan Pak Arif terakhir ya, bahwa kita ya harus punya komitmen terhadap Pancasila, NKRI, kayak gitu. Terus kemudian ketika mengambil keputusan, bertindak, ya kita atas nama negara, bukan atas nama yang lain. Nah ini penting. Misalnya nih, saya kira Pak Adib ya, Adib Mahrus yang baru dilantik jadi direktur